korban dari Pilkades. Jadi ini kita tidak bicara 1-2 desa ya, semuanya di Indonesia hampir sama lah sih, ada bacok-bacokan, ada pukul-pukulan, ikut andil dalam mengawal kebijakan desa itu. Ya pertama harus paham dulu apa itu desa, dan desa itu pasti punya lembaga, ada Karang Taruna, ada PKK, ada BPD. Kita mengkritik itu nanti kita dikira benci sama kelompok tertentu gitu. Ya itu risiko mas, risikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast ala kadarnya ini. Hari ini kita mau membahas soal sesuatu yang spektakuler, yang benar-benar wow itu. Tumbal Pilkades. Nah, ini ngeri sekali kan ini tumbal ini. Ini soal tumbal sendiri ini apa yang ditumbalkan ini? Apakah ada orang dimasukkan ke laut, dilarung gitu, atau dimasukkan ke dalam tanah atau gimana? Oh iya, sengaja tadi kan saya ajak bikin konten dengan tema tumbal Pilkades kan, karena berhubung ini kan baru cooling down ya. Kemarin kan masih hangat-hangatnya tentang Pilkades. Kalau sekarang kan sudah agak dingin lah suasananya. Jadi saya pengen mengusung tema ini tumbal Pilkades. Mungkin ngeri ya, mungkin kedengarannya ngeri, tumbal Pilkades. Mungkin lo tadi mikirnya pasti ada hubungannya dengan mistis itu ya, enggak. Ada nyai apa, ki apa gitu mungkin. Enggak kayak gitu ya. Memang sengaja biar judulnya kayak kelihatan kayak geger, kayak heboh gitulah. Tapi sebetulnya yang akan kita bahas ini adalah tentang masyarakat yang cenderung itu dia masyarakat mereka, kebanyakan masyarakat desa itu cenderung jadi korban dari Pilkades. Jadi ini kita tidak bicara 1-2 desa ya, semuanya di Indonesia hampir sama lah, hampir sama kayak gitu. Mereka itu seolah-olah itu menjadi tumbal 5 tahun sekali. Kalau sekarang kayaknya 6 tahun sekali. Tumbal 6 tahun sekali. Jadi mereka itu ribut sama tetangga, sama temen, sama saudara ada loh. Bahkan sampai yang ada fisik, ada bacok-bacokan, ada pukul-pukulan. Nah, jadi mereka itu menjadi, itulah maksud saya, mereka menjadi tumbal Pilkades. Dan ironisnya kadang itu bukan elit politik yang menjadikan tumbal, masyarakat sendiri kadang itu mereka secara tidak sadar itu merelakan dirinya sendiri menjadi tumbal. Kira-kira apa yang membuat masyarakat itu sepanatik itu sampai ibaratnya itu kan sama tetangga gitu loh, sampai musuh-musuhan kayak gitu, sampai enggak baik gitu, sampai ada kondangan aja nggak diundang kadang. Ya mungkin kalau dilihat dari satu sisi mungkin karakternya secara individu seperti itu. Tapi secara umum kan kenyataannya kan memang seperti itu semua kan, mereka terlibat konflik meskipun awalnya kelihatannya bukan orang yang keras, tapi kenyataannya kalau dalam suasana hiruk pikuk politik itu mereka tuh memang kebanyakan terlibat konflik. Dan karena ya mungkin pola pikir masyarakat itu yang fanatisme buta kepada satu jagoannya, satu calonnya, dan kurang edukasi, kekurang tahuan mereka tentang apa itu politik gitu. Jadi ibaratnya itu kalau waktu pemilihan itu harus mereka itu kan kayak menggebu-gebu gitu, tapi kalau sudah ya sudah gitu biasanya. Iya, harusnya kan dia tidak hanya menjadi tumbal 6 tahun sekali, dia itu harus selain dilibatkan dalam pencoblosan, dalam hiruk pikuk pemilihan, selama 6 tahun ke depan mereka itu masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, dalam pembangunan. Jadi dalam semua kebijakan desa masyarakat itu harus dilibatkan, jangan hanya ditumbalkan. Dan masyarakat sendiri juga harus proaktif, jangan cuma dia rela menjadi tumbal, tapi dia harus berperan aktif menjadi penggerak desa juga. Minimal
punya inilah punya Inisiatif. iya punya aspirasi dan harus proaktif menyampaikan ke desa, jangan cuma istilahnya itu pasrah bongkoan. Jadi kebanyakan orang berpikir itu kalau dia punya jago A, dia yakin itu adalah orang yang terbaik. Tapi kalau tidak dikawal, siapapun orang yang sudah masuk dalam birokrasi, dia punya potensi tetap punya potensi menyimpang, karena sistem birokrasi itu ya boleh dibilang kotor, memang kotor. Terus kalau nih kita nih sebagai masyarakat ini pengen ikut andil tuh caranya gimana? Ikut andil dalam mengawal kebijakan desa itu. Ya pertama harus paham dulu apa itu desa, dan desa itu pasti punya lembaga, ada Karang Taruna, ada PKK, ada BPD, ada LPMD. Untuk anak muda bisalah merapat ke Karang Taruna, punya gagasan disampaikan di situ. Untuk orang tua bisa merapat ke BPD atau LPMD, untuk ibu-ibu ke PKK, ke Posyandu, ke KPMD. Jadi harus tahu desa itu punya lembaga apa aja dan fungsinya itu apa. Jadi jangan cuma heboh pas pemilihan aja, tapi setelahnya nggak tahu menahu tentang desa, tumbal dong akhirnya. Kalau di desa sendiri ada nggak itu semacam lembaga khusus yang bertugas untuk mengawasi kinerja baik kepala desa dan bawah-bawahnya? Adalah, itu BPD, Badan Perwakilan Desa. Istilahnya itu DPR-nya. Kalau negara itu DPR RI atau DPR provinsi atau DPR daerah, dan kepala desa dan perangkatnya itu pemerintah. Jadi BPD itu yang menjadi corong masyarakat, menjadi kepanjangan tangan masyarakat. Kan BPD kan diambilkan dari per RW kan ada BPD-nya. Jadi sudah mewakili, harusnya memang sudah mewakili suara dari masyarakat satu desa. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasa nggak benar, kita bisa lapor ke BPD terdekat berarti kan? Ya bisa lah, atau misalnya bisa proaktif ikut mengawal. Misalnya kan setiap desa kan ada program selama 1 tahun, APBDes. Jadi APBDes kan sudah terpampang di balai desa kan, di depan balai desa biasanya dibikinkan banner, ada kegiatan ini anggarannya sekian itu harus kelar. Iya, harus itu bisa diawasi di situ. Dan kan ada namanya musdus, musyawarah dusun kelar dibawa ke Musrenbangdes. Lah Musrenbangdes itu adalah sebuah forum rapat yang menjadi acuan program desa selama 1 tahun. Misalnya untuk program desa tahun 2022 itu Musrenbangdesnya, musyawarah perencanaan pembangunan desa, itu disusun tahun 2021 di penghujung. Jadi anggaran sekian terimanya dari mana, untuk kegiatan apa, itu sudah tersusun di Musrenbangdes itu, dan masyarakat bisa ikut andil, ikut nimbrung di rapat di situ. Jadi kita boleh datang itu kalau nggak boleh lah, berhak lah. Mungkin ya memang nggak semuanya bisa diundang. Yang diundang biasanya tuh tokoh masyarakat, tokoh agama, LPMD, Karang Taruna, ya cuma perwakilan lah. Kan nggak mungkin untuk menghadirkan semua, kan pertimbangan konsumsi, pertimbangan tempat juga ya. Jadi nggak mungkin lah semua, memang nggak mungkin semuanya bisa dihadirkan di situ. Toh kebanyakan masyarakat kalaupun dihadirkan ya paling nggak berani usul. Ya, dan mungkin pengetahuan mereka mungkin nggak paham di situ, mungkin itu juga. Jadi kalaupun jagoan kita ibarat sudah menang ini ya, ataupun kalah gitu, kita tetap harus mengawal itu lewat badan-badan desa tadi. Entah kita lebih proaktif kalau pemuda ya ke Karang Taruna atau ke apalah. Iyalah, secara prosedural bisa lewat kelembagaan itu, tapi secara personal ya bisa lah disampaikan, mungkin lewat surat atau lewat WA kan bisa, kan ada nomor-nomor desa yang bisa dihubungi, atau mungkin bisa bikin postingan lah di Facebook. Selama kita menyampaikan kritik yang sopan kan nggak masalah, kita negara demokrasi. Yang jadi masalah kan sekarang kayak gini kan, kalau kita mengkritik itu nanti kita dikira benci sama kepala desa, benci sama perangkat gitu loh. Yang mengatakan itu bukan dari kalangan perangkatnya sendiri, tapi bisa dari orang-orang lain lah. Kira kita ada siapa tendensius tertentu gitu. Ya, itu risiko mas, risikonya orang yang istilahnya aktivis ya,
orang yang punya jiwa aktivis kan cenderung vokal dia. Jadi memang risikonya punya pandangan miring dari orang-orang yang khususnya yang kontra, yang tidak pro sepikiran dengan sampean misalnya. Memang risikonya memang harus siap dianggap istilahnya musuh, siap dianggap musuh masyarakat. Padahal niatnya tuh baik, cuma mengkritisi atau menyampaikan aspirasi, tapi bisa dianggap itu musuh gitu. Terus kalau seandainya ini kita itu tidak bisa ikut ke Karang Taruna karena mungkin kita punya kesibukan tertentu. Nah, kebetulan kita melihat sesuatu yang kebetulan aja nih, kita lihat loh, kok ini kayaknya nggak cocok, tidak sesuai itu kemana tempat yang paling cocok untuk kita mengadu secara pribadi gitu loh. Ya ke BPD lah. Kalau ke RT RW itu salah alamat, karena RT RW itu kan bagian dari bawahan desa, dia tuh karyawannya desa. Jadi bukan ya enggak, istilahnya itu enggak etis lah. Misalnya RT kok terus mengkritisi perangkat atau kepala desa itu enggak etis. Yang etis ya memang BPD, karena sebagai kelembagaan itu memang sebagai pengawasnya pemerintahan desa, BPD itu. Jadi RT RW sendiri tidak punya kewenangan untuk kontrol berarti kan? Ya tidak punya, dia tuh di bawahnya kok mau kontrol. Dia cuma bisa menyampaikan unek-unek sebagai bawahan lah. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang dirasa kurang dari kita sendiri, dari masyarakat biasa ini dirasa kurang pas, itu kita bisa langsung lapor ke BPD. Ya kan? BPD atau langsung sendiri juga nggak masalah. Ya kalau harus berani memang. Kalau langsung ke kepala desa kan kita ini kan lebih pakai lah biasanya, itu namanya juga orang desa. Atau bisa ke LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa kan. LPMD kan sudah terbagi-bagi dalam bidang, misalnya bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang sosial budaya. Itu biasanya itu tokoh-tokoh, orang-orang yang punya kompetensi di situ yang dipilih jadi LPMD. Mungkin bisa sowan-sowan lah ya, penjaga, Pak saya punya ide kalau desa kita gini-gini gimana ya, dan pastilah disampaikan pasti. Jadi harus mau real memang, jangan cuma realnya tuh 5 tahun 6 tahun sekali pas ada itu coblosan, jangan cuma jadi tumbal aja, memang harus mau real tiap hari. Jadi sebagai masyarakat orang rakyat jelata lah, kita sebenarnya juga punya andil politik dalam ya memang punya dan wajib desa. Karena dananya miliaran bos, dana desa itu miliaran. Dari dana desa sendiri itu rata-rata 1 miliar per desa. Terus ada dana dari provinsi, dari daerah, dan kalau desa yang tertentu mungkin punya PAD, pendapatan asli desa, dari aset desa mungkin punya BUMDes, punya usaha desa, punya macam-macam, itu miliaran dananya. Dan itu uang pajak, uang kita semua itu. Iya, terus selama ini kan kayaknya itu masyarakat itu kalau nggak ikut urunan itu kayaknya itu agak enak gitu. Orang itu uang dari negara kok. Uang negara tuh dapatnya dari mana? Kan dari pajak. Beli kaos, beli jaket itu juga ada pajak pendapatan. Beli motor, bayar pajak motor juga itu uang pajak kita. YouTube sekarang ada pajaknya, YouTube ada pajaknya. Itu uang kita loh, uang siapa lagi? Uang negara aja, BUMN-nya juga merugi terus. Jadi memang pendapatannya memang boleh dibilang tuh sepenuhnya dari pajak. Jadi kalau kita semua. ada anggapan kalau dikira itu uang yang untuk desa ini bukan dari rakyat desa, itu salah ya. Salah ya, dari Hongkong uangnya. Ya uang masyarakat lah, uang pajak lah, uang siapa lagi? Cuman mungkin jalurnya ke atas dulu. Ya pajak kan sebenarnya kan pajak dari bawah dikumpulkan ke atas, terus dari atas ke bawah istilahnya sharing pajak. Jadi nggak langsung kita bayar. Ya kalau sekarang itu lewat regulasi undang-undang desa, jadi lewat dana desa itu yang rata-rata setiap desa sekitar 1 miliar. Jadi 1 miliar itu bukan uang negara yang entah dari mana, tapi dari rakyat. Ya dari kita ya, kita itu kan bagian dari negara. Negara cuma wilayah aja, nggak ada penduduknya, namanya apa itu? Gurun. Negara ya sebuah kesatuan dari wilayah dan juga masyarakatnya, ada penduduknya, itulah negara. Dan ada pemerintahnya, itu negara. Jadi jangan cuma mau jadi tumbal pilkades, harus proaktif. Jangan cuma mau dilibatkan saja ketika ada pencoblosan, tapi dalam perencanaan pembangunan desa kita nggak tahu apa-apa. Jadi kita sebagai rakyat harus proaktif setiap saat lah, minimal kita rajin-rajin dan itu loh, apa itu namanya, yang biasanya kan itu keputusan ya kan ada dibikinkan banner, ditempel di depan balai desa. Itu pasti sudah
jelaskan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, untuk kesehatan, untuk pemberdayaan itu sudah diplot semua. Kalau seandainya itu dari ibaratlah ada lima kegiatan lah. Kalau salah satunya nggak dikerjakan itu kita Ya. berhak untuk ibaratnya itu apa, protes atau enggak? Ya berhak lah, memang itu kegiatannya sudah disepakati dalam 1 tahun dan ada anggarannya, terus kemana anggarannya kalau nggak dilaksanakan? Berarti kita kalau mau protes ke BPD tadi berarti Ya kan? boleh langsung mempertanyakan ke pihak kepala desa atau ke BPD. Ya terus kalau nggak dipertanyakan terus mau didiamkan gitu. Jadi harus benar-benar kelar semua itu kan? Ya iya, yang apa yang sudah diagendakan dalam kegiatan itu harus dilaksanakan. Kalau ada anggarannya dan untuk uang kita berhak mempertanyakan. Selama kita mempertanyakannya itu dengan cara yang sopan dan dengan data ya, dengan data tidak emosi aja. dengan protes tapi nggak tahu jalurnya, harus tahu jalurnya. Tetap harus sopan, harus tahu sopan santun, harus apa gimana? Harus sesuai dengan jalurnya, jangan seenaknya dewe. Misalnya kalau bisa diingatkan secara diam-diam di belakang, ya di belakang. Tapi kalau dengan cara yang sopan tapi nggak bisa, ya bisa dibiarkan lah di medsos atau di apa. Kok dipertanyakan di depan publik lah. Kalau memang secara pribadi tidak bisa direspon lah. Jadi, itu adalah langkah-langkah biar kita tidak cuma jadi tumbal politik. Ya, iya. Pilkades yang setiap tahun sampai berantem sama tetangga. Jadi masyarakat itu kadang memang dia kurang edukasi lah, kurang paham alur-alur tentang pemerintahan desa, dan jarang ada edukasi politik, edukasi birokrasi. Mungkin malah kita boleh dibilang itu 0,000% atau mungkin bisa juga satu-satunya yang membuat konten edukasi semacam ini. Mungkin loh ya, kalau yang lain sudah ada ya nggak tahu, malah bagus kalau sudah banyak yang bikin konten kayak gini. Udah, mungkin cukup segitu saja ya, untuk kepanjangan. Kepanjangan yang nonton males. Konten-konten kayak gini tuh yang nonton males. Nggak ada yang nonton. Kalau yang pamer tetek-tetek, Tetekku besar. itu banyak yang nonton. Ini ditonton 100 kali aja sudah Alhamdulillah, mantap. mantap. Oke, sekian dulu dan bye bye. Assalamualaikum.